Kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Visarion sebagai putih dan Mikhail Tal megang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan E5, lalu kuda F3 dan kuda C6. Dilanjut pembukaan Italia atau gajah ke C4 yang hanya dibalas umum oleh Tal dengan kuda ke F6. Baiklah, Visarion melanjutkan serangan klasik dengan kuda ke G5 mengancam pion F7 dua kali. Makanya pion ke D5 dimainkan dulu. Lalu setelah tetap dimakan dengan pion sekaligus menyerang kuda, tentunya kuda langsung naik ke D4. Tapi ini pun masih diserang terus dengan pion ke C3 yang kali ini dijawab Tal dengan serangan balik pion ke B5. Nah, gajah ini memilih mundur ke F1 kawan-kawan. Jawaban yang masuk akal ya. Mengingat jika kuda pergi, gajah akan bisa makan pion sekaligus gak. Ya, ini masih di jalur umum. Kuda makan pion di D5 karena sekaligus menyerang kuda. Dan oke, di posisi ini memang ada dua pilihan yang sangat sering dipakai. Antara pion tetap makan kuda atau kuda makan pion di F7 terlebih dahulu. Nah, ternyata pilihan pertama yang dipilih. Jadi ini udah pasti menteri juga makan kuda dan tentunya gajah makan balik pion sekaligus gak. Memang posisi ini gak ada jawaban terbaik selain raja ke D8 yang menghilangkan kesempatan hitam untuk melakukan rokade. Jadi kesempatan ini dimanfaatkan menteri untuk pergi ke F3, membuat serangan yang sangat krusial pada pion, kuda, dan juga benteng di belakangnya. Ya, tentunya gajah ke B7 gerakan yang masuk akal kan? Mengingat menteri juga menyerang pion di G2. Tapi, apa kalian tahu gerakan terbaik Tal di posisi ini? Dia tetap memilih makan pion guys. Ini termasuk cara yang unik buat melindungi kuda. Karena terlihat sangat jelas, gajah bisa ditambah ke C6 dan membuat serangan double attack. Dan lagi, sebuah jawaban yang terlihat masuk akal buat hitam adalah kuda ke B4 kan? Balik menyerang gajah dan juga membuat ancaman ke C2 skak benteng. Tapi, lagi-lagi Tal dengan gerakan uniknya. Kuda pergi ke F4 kawan-kawan. Terlihat dia mengorbankan benteng kan? Tapi sebenarnya gerakan ini malah melindungi benteng. Saya akan coba analisis tipis-tipis ya, biar lebih jelas. Nah, di partai aslinya memang gajah makan benteng. Tapi kenapa putih berani melakukan itu? Ya karena dia udah pasti melihat ancaman menteri ke C5 kawan-kawan. Dan oke, jika kita menggunakan gerakan terbaik dari komputer, pion ke H4 akan menjadi pilihan yang pertama. Ya tapi setelah menteri tetap ke C5 membuat ancaman double attack, gak ada jawaban terbaik buat putih selain rokade pendek. Dan di sini kuda bisa dikorbankan lagi ke E2 skak gajah. Ya ini mau gak mau kan? Karena jika raja pergi, benteng juga bisa lari ke B8. Makanya setelah menteri makan kuda, di sini menteri juga bisa makan gajah. Nah, ini yang saya maksud tadi. Tujuan Tal ini cuma simple, mau melindungi benteng, tapi dengan variasi yang cukup rumit kawan-kawan. Ya dan oke, kita kembali ke permainan. Nah, memang secara natural, tentunya putih nggak mau kehilangan satu tempo kan? Jadi langsung saja gajah makan benteng, baru serangan balasan datang dari gajah di G4. Oke, menteri ke E4 terlihat bagus, tapi itu akan ngebuat hitam punya potensi serangan, gajah ke D6, lalu benteng ke E8. Jadi oleh karena itu, menteri memilih pergi ke B7 guys, membuka kemungkinan skak dan mempertahankan diagonal pentingnya. Ya, tapi setelah kuda ke D3 skak gajah, ini raja dipaksa ke F1 dan bukannya Tal makan gajah, tapi malah membawa gajahnya ke B4 kawan-kawan. Kali ini dengan jujur saya katakan, Mikhail Tal sudah blunder.
Dan gerakan terbaik buat putih saat ini adalah menteri keempat. Hanya saja kembali posisi ini Tal membuat jebakan. Sekali lagi saya akan coba analisis tipis-tipis guys. Oke, misal kita yang sebagai putih dan udah unggul satu benteng. Nah, kebanyakan pemain akan mencoba mengurangi serangan. Contohnya memainkan menteri ke D5 Skakster. Ini sangat natural dan masuk akal kan? Tapi setelah menteri makan menteri dan gajah memakan balik, benteng akan langsung pergi ke E8. Ya, sebenarnya inilah tujuan utama Tal saat ini kawan-kawan. Ancaman skakma di S1 udah nggak terhentikan lagi. Mungkin satu-satunya cara buat melindungi ini hanya pion ke G3. Tapi gajah bisa ke H3 skak terlebih dahulu. Ya, setelah raja G1 tentunya benteng tetap ke S1 skakmat. Ya, jadi meskipun Tal tadi blunder, tapi banyak juga jebakan yang tersembunyi guys. Ya, dan oke, kita kembali ke permainan. Nah, jadi apa jawaban dari putih saat ini? Pion ke H4, mencoba mengusir menteri terlebih dahulu. Nggak buruk, tapi ini melewatkan keunggulan posisi. Ya, dan untungnya kita udah tahu tujuan utama dari Tal ini kan. Jadi dia berani mengabaikan menterinya dan tetap membawa benteng ke E8. Tentu saja untuk ancaman skakma. Dan kita udah tahu setelah pion G3 dimainkan, memberi jalan buat raja. Di sini Tal top mainkan benteng ke E1 skak terlebih dahulu. Ya, setelah raja dipaksa G2, baru menteri diselamatkan ke F6. Guys, lagi-lagi ini adalah jebakan dari Mikhail Tal. Apalagi jebakannya? Lihatlah, benteng ini sangat berbahaya kan? Dia sangat kuat di baris satu yang mengunci raja dan juga ikut menyerang gajah 2 kali. Lalu apa jadinya jika benteng memakan benteng? Bukan langsung dimakan balik, tapi gajah ke F3 dulu, Skakster. Ya, setelah menteri mau nggak mau makan gajah, barulah kuda makan benteng dan Skakster. Ya, mau kemanapun raja pergi, udah jelas kuda makan menteri. Dan jika masih mau disederhanakan lagi, udah pasti menteri akan makan balik. Dan ini udah cukup parah ya, karena gajah juga dipastikan akan hilang. Emang jebakannya ini keren banget guys. Oke, kita kembali lagi. Ya, masih di posisi ini. Visarion memilih menjawab dengan menteri ke P8 skak. Lagi-lagi jawaban yang sangat natural dan sangat masuk akal. Menjaga petak F3 dengan gajah, dan jika raja digeser, baru benteng bisa makan benteng karena sekaligus skak. Ya, jika raja maju, menteri akan ke B5 skak kuda. Jadi normalnya gajah akan ditarik menutup skak, di mana itu akan mengurangi serangan hitam. Dan bisa jadi serangan balik juga dengan gajah ke B7 di giliran selanjutnya. Tapi ternyata kalau satu benteng gak buat mental Mikhail Tal langsung ciut guys. Raja masih naik ke D7. Wow, tadi udah saya katakan menteri langsung pergi ke B5 untuk skak. Dan setelah ditutup dengan pion, tentunya menteri makan kuda. Karena udah sesuai tujuan awal, dia ingin mengurangi banyaknya penyerang kan. Dan terlebih lagi, sekarang gajah juga aman. Bahkan menteri juga bisa membantu perlindungan. Ya, tapi udah entah berapa kali saya katakan, ini hanya jebakan dari Tal lagi kan kawan. Dia langsung jawab posisi rumit ini dengan gajah ke E2 menyerang menteri. Dan maaf ya jika saya terlalu banyak ngejelasinnya, tapi ini emang posisi yang sangat unik. Pertama, gerakan terbaik buat putih di sini adalah menteri ke E4. Masalahnya, pecatur pemula pun tahu jika gajah ke F1 akan skakster. Kedua, kesalahan yang tipis-tipis ada 2 guys. Pion B3, yang mana itu adalah gerakan cheater kalau kalian main online. Dan benteng makan benteng. Nah, ini yang menurut saya sangat realistis.
Mengingat putih juga udah unggul kuda dan benteng kan? Jadi selebihnya apapun gerakan putih di sini adalah blunder. Gila kan? Tapi mengingat semua peluru hitam udah aman dan menteri masih harus jaga petak F3. Jadi dia digeser ke B3 kawan-kawan. Sekaligus menyerang gajah. Ya, tapi udah saya katakan tadi, selain 3 gerakan yang saya sebutkan, itu adalah blunder. Pertama, tak langsung sikat benteng dengan benteng. Nah, di partai aslinya pion ke F4 yang dimainkan. Dan sebenarnya saya juga nggak mau analisis posisi ini, tapi mengingat ada potensi gajah makan pion, ya udah, ini analisis yang terakhir lah. Oke, jika raja makan balik benteng, tentunya menteri akan makan pion di F2 dan membuat ancaman skakmat dengan gajah ke F3. Ya, meskipun ada menteri yang masih menjaganya, tapi itu nggak bakal ngefek karena gajah gelap masih hidup kawan-kawan. Makanya kita realistis aja, cari kemungkinan repetisi skak buat putih agar game bisa berakhir draw. Ya, pastinya kalian setuju jika gajah makan pion skak. Kalian harus ingat dulu jika ini ada banyak sekali variasi. Dan yang akan saya mainkan ini hanya salah satu contoh buat gambaran aja. Oke, raja makan gajah, menteri ke 4 skak, raja ke D5, menteri ke D7 skak, raja ke E5, menteri ke E8 skak, raja ke F6, menteri ke C6 skak, raja ke F5, pion G4 skak. Ya, raja maju ke F4, menteri ke C7 skak, raja lanjut makan pion, menteri D7 skak. Tapi masih bisa ditutup dengan pion ke F5 dan menteri masih bisa lanjut ke G7 skak. Baru setelah raja naik ke H3, di sini putih udah nggak ada skak lagi. Dan yang membuat makin parah, sekarang skakmat udah nggak terhentikan lagi guys. Ya, misal menteri ke B7 buat menjaga petak F3, sekarang menteri bisa ke H2 dan skakmat. Sekali lagi, ini hanya salah satu contoh variasi dari banyaknya kemungkinan skak yang udah saya coba. Jadi saya usahakan agar permainan bisa menjadi draw, tapi nyatanya emang gak ada satupun yang bisa buat putih selamat. Ya, kalian bisa analisis sendiri lah, pakai mesin apapun jika masih gak percaya. Dan oke, kita kembali ke permainan. Nah, di posisi ini kita dapat satu kunci lagi. Jika menteri bisa masuk ke F2, kurang lebih putih nggak bisa selamat lagi guys. Untuk itu putih coba halangi dengan pion maju ke F4. Dan ya, kalau nggak mau selamatkan benteng atau gajahnya terlebih dahulu, tapi membeli menteri ke F5. Idenya apa? Jelas menteri akan ke H3 skak guys. Itu akan membuat pola skakmat yang lagi-lagi nggak terhentikan. Jadi ini sama aja kayak dipaksa, raja harus memakan benteng. Ya tentu agar menteri bisa ke H3 dan skak. Lalu setelah raja ke G1, lanjut menteri ke F1 skak. Ya paksa raja naik ke H2, dan akhirnya menteri bisa sampai juga di F2 skak. Oke, raja masih naik ke H3, tapi jelas gajah ke F1 skak. Paksa raja ke G4, menteri ke E2 skak. Raja pilih ke F5, dan setelah gajah ke H3 skak, akhirnya di sini juga left variation baru menyerah. Ya, tapi ini nanggung banget ya. Jadi kita langsung lanjutkan aja lah. Karena di sini raja hanya punya 2 pilihan. Jika raja ke G5, jelas skakmat dengan pion. Nah, tapi sama aja dengan pilihan terakhir. Jika ditutup dengan pion, ya makan dengan gajah skak. Ini memaksa raja tetap G5. Dan udah saya katakan ini akan skakmat dengan pion. Wow, game yang sangat spektakuler guys. Putih memang